Atau bahkan kita sebagai warga Banten sudah siapkah untuk menghadapi bencana atau apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan pencarian dan apabila masih ada korban yang dicari, itu kami biasa kalau apabila dari contoh musibah banjir nih yang dibutuhkan evakuasi, itu kami akan melibatkan teman-teman dari TNI, dari Polri paling tidak yang tentunya tadi mereka sudah punya kompetensi di situ. Earpods. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Earpods, kita kembali lagi bersama saya Dede Firdaus di RRI Podcast. Dan edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting. Ini dekat sekali dengan kita, apalagi untuk kita yang berada di Provinsi Banten. Ya, karena memang Provinsi Banten yang wilayahnya berada di ujung barat Pulau Jawa, ini bukan hanya strategis soal geografisnya, tapi juga Banten dikenal karena wilayahnya yang rawan akan bencana. Nah, jadi Sobat AirPods, karena memang apakah kita ini sudah belajar dari pengalaman, apakah memang infrastruktur kita juga sudah cukup kuat, atau bahkan kita sebagai warga Banten sudah siapkah untuk menghadapi bencana atau apa yang harus kita lakukan. Sudah bersama saya untuk edisi kali ini, bersama dengan Kepala Basarnas Banten, Bapak Al Amrat Esos. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah. Ya, Baik. terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak di tengah kesibukannya. Siap. Jadi, apa yang sedang dikerjakan di belakangan ini, Pak? Untuk di belakangan ini kami terfokus ya untuk bulan ini ya kami terfokus di edukasi masyarakat di bidang pelatihan. Bidang pelatihan paling tidak kami memberikan ke masyarakat itu bagaimana memberikan pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Kemarin kami sudah melaksanakan 2 gelombang dengan berjumlah 40 masyarakat kota Serang sama kabupaten di kantor SAR Banten sendiri, dan rencana di minggu akhir ini kami mungkin melaksanakan di Pandeglang dan di Lebak. Seperti itu. Tapi untuk kantor sendiri Basarnas ada di untuk Provinsi Banten? Serang. Di Serang, Ya, di Kota Serang Kota ya. Serang. Tapi untuk beberapa wilayah yang mungkin rawan juga Jadi kalau untuk pembagian wilayah, jadi kami berskala dengan prioritas bencana. Bencana atau kecelakaan yang sering terjadi. Kalau kami sebutnya kecelakaan ya. Jadi kami dari Basarnas itu menangani beberapa kecelakaan pelayaran, kecelakaan penerbangan, terus kondisi membahayakan manusia, terus ada namanya kondisi penanganan khusus, dan termasuk mungkin di bidang kebencanaan sendiri seperti itu. Kalau untuk penempatan kami ada 3 unit SAR yang berada di Merak, Pandeglang, dan di Lebak. Dan itu dengan jumlah personil yang sangat-sangat terbatas. ya, itu lagi-lagi menjadi masalah ya, Pak. Ya, tapi alhamdulillah tahun ini kami mendapat penambahan personil kurang lebih sekitar 36 orang. Paling tidak untuk mendukung kegiatan-kegiatan SAR ke depannya. Ya, baik. Jadi memang untuk tema kita di AirPods edisi kali ini ya, siapkah Banten hadapi bencana di masa depan ya. Tapi memang kalau kita lihat dari tadi beberapa rawan bencana kan seperti banjir, longsor, bahkan kemarin potensi tsunami ya Pak ya untuk Banten yang waktu beberapa tahun yang lalu. Betul. Hanya dengan isu ya, dengan isu bahwa bukan isu ya potensi menyampaikan tsunami bahwa ada megatrans. Dan itu dengan isu itu kami melakukan kegiatan yang namanya pemberdayaan masyarakat yang di wilayah pesisir. Kemarin kami lakukan di Anyar dengan peserta jumlah kurang lebih 100 dengan wilayah-wilayah dengan masyarakat di sekitar pesisir pantai tersebut. Ya, tadi dengan kami melakukan gimana sih cara mereka menyelamatkan diri dari titik tidak aman ke titik yang aman. Dan apabila terjadi mungkin yang mengalami cedera pada saat menyelamatkan diri, mungkin mereka bisa membantu sesama. Iya, apa yang harus dilakukan gitu ya Pak? Ya, betul. Tapi sebelum ke arah situ Pak, mungkin kalau lihat dari pemetaan wilayah gitu ya Provinsi Banten ini, wilayah mana saja yang mungkin bisa dikategorikan rawan bencana atau mungkin zona merah gitu Pak? Ya. Kalau dari kami sendiri, ya tadi paling tidak seperti yang kami tempatkan tadi di Merak sendiri itu untuk mengantisipasi wilayah pelayaran yang terjadi penyeberangan Merak Bakauheni. Terus yang berikutnya di Pandeglang, kami sekarang juga unit kami di pesisir pantai sampai dengan wilayah Anyar, termasuk di wilayah Lebak sendiri. Gitu. Yang sering dominan terjadi operasi-operasi SAR, penyelamatan atau kecelakaan-kecelakaan. Gitu. Jadi kami tempatkan di situ paling tidak dari radius sekian meter, penanganan itu bisa melakukan respon time lebih cepat. Ya, itu yang penting karena penanganannya itu seperti apa gitu Pak ya. Betul. Ya, tapi mungkin juga banyak pertanyaan dari masyarakat kan,
karena kalau Basarnas ini kan ketika bencana datang apa yang harus kita lakukan gitu ya Pak Ya, ya? betul. Lalu kalau misalnya dari kesiapsiagaannya dari tim Basarnas sendiri ini menghadapi bencana itu seperti apa Pak? Kesiapsiagaan kami yang kami lakukan ya, dalam artian setiap pelaksanaan operasi pasti ada evaluasi-evaluasi tertentu, pasti ya. Setiap perencanaan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi, yaitu kami apabila tidak terjadi operasi SAR yang kami sudah lakukan, khususnya di pembinaan masyarakat ya tadi, memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, terus mungkin ke organisasi, termasuk ke masyarakat sendiri yang selalu di wilayah-wilayah terdampak bencana. Terus di situ juga kami membina internal kami, dengan melakukan pelatihan-pelatihan, mereview semua kegiatan-kegiatan ilmu-ilmu SAR yang menjadi perkembangan teknologi. Seperti itu. Iya. Jadi memang Sobat Edipods, obrolan kita di edisi kali ini bukan hanya menarik ini ya, karena juga kita jadi tahu nih Banten kemudian juga potensinya seperti apa untuk bencananya. Karena kan masyarakat kita juga kayaknya rawan terkena isu-isu gitu ya Pak. Siap. Tapi sebelum itu juga mungkin kita sambil ngopi-ngopi dulu Pak. Ngopi-ngopi atau Bapak apa nih kira-kira? Boleh, kopi deh. Kopi ya. Kita akan coba dulu beberapa yang bisa kita sajikan di sini. Kopi Mas? Boleh. Oke. Karena memang kita juga edisi kali ini bekerjasama dengan Aston Cilegon Boutique Hotel ya. Jadi beberapa yang mungkin bisa ditawarkan juga paket lunch ya. Lunch package yang ini bisa dimulai dari 38.000 ya. Tentunya juga banyak makanan yang bisa disajikan ya. Mungkin ada beberapa makanan seperti main course-nya ada your steak, ada Korean ramyeon, kemudian salmon kamikaze, Korean prawn, atau juga truffle mushroom. Ada juga sup yang creamy dan juga dessert favorit Banove manis yang mungkin juga bisa bikin happy. Jadi kalau mungkin semuanya itu bisa didapatkan ketika datang ke Aston Cilegon ya untuk reservasi, atau mungkin bisa mengunjungi Instagram kita di @astoncilegon. Kita lanjut Pak, ini bersama dari Basarnas ya. Jadi memang tadi sempat disinggung bahwa personel itu memang selalu kurang ya Pak. Bukan selalu kurang, maksudnya memang itu menjadi sebuah masalah kan, karena makanya Basarnas juga butuh peran serta dari masyarakat ya Pak ya. Betul. Karena memang sebagai yang namanya keselamatan kan penting ya Pak. Ya. Jadi gimana sih Pak mungkin kekuatan personilnya atau mungkin peralatan saat ini ya ketika mungkin ada bencana itu seperti apa dari Basarnas? Kesiapan. Ya. Jadi kalau untuk personil kami seperti yang disampaikan awal tadi, kami sebelumnya itu berjumlah 46 orang yang Satu terbagi provinsi? Satu provinsi. Itu terbagi awalnya ya, terbagi untuk 2 unit kapal, kapal berukuran 40 meter, terbagi di unit pos tadi, yang di Merak, termasuk yang di Pandeglang dan di Lebak. Nah, alhamdulillah tahun ini kami mendapat 36, ya ini kan bibit-bibit kami ke depan paling tidak untuk dalam hal penanganan SAR. Gitu. Jadi jumlah kami sekarang kurang lebih sekitar 70-an ya. 70-80-an ya. 80-an, alhamdulillah. Kategorinya? Kategori yang saat ini dari 46 itu kami untuk tenaga lapangan itu kurang lebih 25 orang. Tenaga lapangan administrasi itu selebihnya, dan untuk yang masuk 36 ini 1 perawat dan 35 orang rescuernya yang untuk rescue-nya, untuk penyelamatannya ya. Seperti itu. Itu untuk personilnya. Kalau untuk peralatannya Pak? Peralatan kami ada beberapa peralatan. Memang dulu Banten ini, kantor SAR Banten ini kan adalah pecahan dari kantor SAR Jakarta. Jadi memang peralatan dari kantor SAR Jakarta yang dilimpahkan sebagian ke kantor SAR Banten sekarang saat ini. Jadi peralatan memang dibilang melebihi juga belum ya, dibilang cukup juga. Alhamdulillah nggak saat ini berjalan ya. Kami di situ ada peralatan water rescue, ada peralatan jungle rescue, ada peralatan termasuk underwater, dan termasuk di reruntuhan yang tadi seperti gempa, longsor. Itu. Jadi kalau Banten tuh masuknya kategori yang paling banyak tuh apa Pak, rawan bencana ini? 2 tahun terakhir sini data kami itu untuk Banten banjir ya. Banjir. Ya, mudah-mudahan lah jangan melebihi daripada itu. Dan banjir juga mudah-mudahan dari tahun ke tahun mungkin bisa menurun. Berkurang gitu ya Pak ya? Seperti itu ya, karena memang berbicara tentang banjir ini itu kalau di Banten ya, yang pengalaman kami di 2 tahun terakhir ini memang rata-rata permasalahannya di evakuasi. Di evakuasi. Jadi kami Basarnas sendiri itu sebagai
di kebencanaan itu sebagai tim evakuasi atau melakukan pencarian dan pertolongan. Apabila terjadi gempa dan terjadi longsor, mungkin di situ kami dari Basarnas gimana sih kita melakukan evakuasi dari yang tidak aman ke titik yang aman seperti itu. Jadi kan kalau banjir kan sebenarnya itu bisa diprediksi ya Pak ya? Ya, Mungkin dari bisa diprediksi. airnya yang Betul. mulai naik misalnya gitu ya. Jadi Mengingatkan kadang yang mengingatkan. beratnya. Nah, itu seperti apa tindakan dari Basarnas Pak ketika misalnya ada banjir itu? Pendekatan. Ah, Pendekatan. Jadi pada saat sudah terjadi, paling tidak dengan hujan yang serta-merta tidak reda, mungkin kami mengingatkan warga setempat dengan debit air yang makin tinggi, kalau bisa dari tempat pemukiman itu mencari titik yang aman. Karena biasa dari pemerintah itu sudah menempatkan ini titik evakuasinya ke sini, posko untuk pengungsiannya di sini, di situ warga. termasuk dapur umumnya di sana gitu ya. Setelah itu dari kami setelah melakukan evakuasi dari titik aman dari titik yang tidak aman ke titik aman, setelah itu kami serahkan ke posko untuk tindak lanjut seperti yang disampaikan bahwa untuk gimana untuk perawatan medisnya, gimana untuk dapur umumnya, itu kami tindak lanjuti dengan koordinasi dengan instansi terkait. Kalau menentukan titik aman tuh biasanya apa Pak? Ada kategori tertentu kah? Apa misalnya seperti apa? Ya, paling tidak dominannya ya yang terjadi kalau titik aman itu paling tidak daerah yang tidak terdampak. Nah, contoh kalau banjir mungkin ya tidak terdampak banjir atau yang tidak akan tersalurkan air melintas di sekitar Dataran situ. lebih tinggi gitu misalnya ya. Sama seperti juga yang dengan megatrans atau tsunami, gimana dari bibir pantai dia ke titik yang tertinggi seperti itu. Sama juga dengan longsor, ya biasanya kan daerah-daerah rawan itu yang tanahnya gembur dialihkan ke tempat yang lebih aman, titik kumpulnya seperti itu. Ya, sampai dengan dinyatakan dengan instansi terkait seperti contoh banjir umpamanya, oh hujannya sudah mulai reda, mungkin sudah bisa mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Seperti itu. Kalau sudah mungkin kategorinya aman gitu ya. Ya, betul. Ya, karena memang dari Basarnas sendiri kan pertolongan dan pencarian ya Pak ya? Pencarian dan pertolongan. Pencarian dan melakukan pertolongan. evakuasi. Dan evakuasi, betul. Nah itu kalau banjir, kalau misalnya kemarin kan juga isu tentang potensi tsunami ini cukup membuat warga kita ini takut gitu ya Pak. Betul. Kalau kita lihat juga beberapa titik di kita kan sebenarnya sudah ada ya misalnya kayak titik evakuasi, ada titik kumpul gitu ya Pak. Itu seperti apa Pak? Kalau kami yang tadi saya sampaikan bahwa kami pernah melakukan pemberdayaan masyarakat yang di wilayah Anyar ya, di wilayah Anyar, itu titik kumpulnya memang sudah sangat aman ya. Sudah jelas gitu ya Pak? Dari bibir pantai sudah sangat jelas. Dan di situ sudah ada rambu-rambu menyampaikan juga bahwa arah titik kumpulnya di mana. Nah, apabila jadi mereka, paling tidak masyarakat sekitar juga sudah ada pengalaman sebelumnya, jadi mereka juga sudah mungkin mengetahui titik kumpul yang aman itu di sekitar mana. Tapi paling tidak kami dari Basarnas sendiri memberikan edukasi, gimana sih mungkin supaya jangan panik, mungkin supaya maksudnya jangan menambah korban yang sudah ada, atau bagaimana membantu orang yang di sekitarnya mungkin yang terluka atau jatuh. Gitu. Jadi memang ada edukasi kepada masyarakat ya Pak, apalagi mungkin juga mereka yang rawan longsor, rawan bencana gitu ya Pak ya. Betul. Seperti apa sih Pak bentuk edukasinya kepada masyarakat? Edukasinya kemarin yang kami berikan, jadi kami padukan itu ada pertolongan pertama, paling tidak pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, dengan orang sekitarnya. Terus di situ juga kami memberikan peralatan apa sih yang bisa digunakan di sekitar mereka apabila terjadi. Terus gimana cara mereka menentukan titik kumpul yang aman. Terus bagaimana mereka bisa menyelamatkan orang lain yang terdampak. Tentunya ini kan dengan kita lakukan pelatihan-pelatihan perkenalan peralatan, termasuk perkenalan dirinya, kemampuannya sejauh mana. Karena kalau kami menyebutnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan MFR, MFR, terus mungkin underwater yang paling tidak mereka bisa tahu menyelam, mereka bisa tahu berenang untuk menyelamatkan korban seperti itu. Kalau itu berarti ada masyarakat memang diminta untuk bantuan gitu ya Pak, membantu Basarnas sendiri. Ya. Jadi kalau kami yang disebut namanya potensi SAR itu, yang kami libatkan di lapangan, paling tidak mereka kami sudah bisa tempatkan, kamu sebagai rescue, kamu sebagai di posko, kamu di bidang peralatan, atau kamu di bidang koordinasinya. Nah, dalam artian
Kalau kita melibatkan teman-teman potensi tadi atau masyarakat yang sudah kita latih, mereka ingin ikut serta melakukan SAR, terus kompetensinya belum ada, ya kita takutkan jangan sampai terjadi sesuatu atau menambah korban. Iya, karena mungkin juga termasuk yang mengarahkan kemana mereka titik kumpul ke tempat aman itu juga sangat penting perannya Pak untuk menyelamatkan ya. Betul. Tapi prosedur penyelamatan pasti harus menyelamatkan diri sendiri dulu ya Pak. Ya, paling tidak dengan ilmu yang kita berikan ke mereka itu bisa diterapkan ke warga sekitarnya. Iya, baik. Ini juga tadi sempat disinggung mengenai pos sendiri apa ya di Provinsi Banten kan tadi Merak, Pandeglang dan juga Lebak gitu ya. Ini tempat yang memang rawan akan bencana tadi. Secara geografis itu mencukupi atau mungkin ada beberapa daerah lagi yang perlu ditambah posnya Pak? Kalau mencukupi sebenarnya kalau kebencanaan ini kan dengan pemetaannya kan untuk wilayah Provinsi Banten sendiri ya. Mungkin seperti di Pandeglang, kami posisinya di Carita nih. Tapi kalau untuk rawannya bukan cuma Carita. Nah, paling tidak untuk pengembangan ke depan pasti ada. Hanya tadi saya bilang tadi bahwa kami dengan keterbatasan 46 orang yang alhamdulillah tahun ini kami dapat 36, ke depan pasti akan kita pemetakan kembali. Oh, dengan data kami 5 tahun ke belakang, oh ternyata di sini sudah sering terjadi kecelakaan atau sering terjadi bencana. Mungkin kita harus menambahkan posko 1 di sini. Seperti itu. Ini penambahan personil berarti pengadaan kemarin Pak? Ya, betul. 36 orang. 36 orang, berarti udah sekitar 70-80 orang lah ya Pak ya? 80-an. Apakah ada bentuk misalnya pelatihan dari Basarnas atau mungkin ada beberapa hal yang dilakukan untuk personil-personil baru ini? Pasti, pasti. Jadi kami dari Basarnas sendiri masuk ke Basarnas itu walaupun yang tadi tenaga administrasi terus sudah rescue sendiri pasti ada namanya diklat dasar, diklat dasar SAR. Nanti situ ada pengembangan kompetensinya. Mungkin dia akan mengikuti diklat underwater penyelaman, dia akan mengikuti lagi water rescue di permukaan air atau jungle rescue atau HART atau CSR atau yang bidang-bidang yang lain yang menyangkut masalah bidang penyelamatan. Dan itu harus mumpuni ya Pak? Ya, tetap mereka akan diberikan nanti pendidikan diklat karena sama seperti halnya potensi tadi dalam artian sebelum mereka turun ke lapangan. Kita libat mereka datang nih pada satu operasi SAR nih, ya tidak serta merta langsung kita arahkan mereka kamu ikut mencari di lapangan. Nah, kita tanya dulu, kamu sudah pernah ikut kompetensi apa? Nah, tidak, oh saya sudah pernah ikut water rescue. Ya udah, kamu mungkin ikut di rubber boat, ikut melakukan mencari. Sama dengan teman-teman kami tadi ini yang penerimaan 36 ini. Kedepannya juga kami akan bina-bina terus yang akan nanti dominannya akan melakukan pelaksanaan SAR di lapangan. Seperti itu. Kalau ada bencana yang datang misalnya Pak, longsor atau apapun itu bentuknya di Provinsi Banten, apa tindakan pertama yang dilakukan dari Basarnas? Kalau masalah tindakan, ya tadi, jadikan Basarnas itu kan kami sendiri melaksanakan siaga 24 jam. Apabila sudah ada informasi, dan alhamdulillah ya kami juga di kantor pencarian dan pertolongan Banten itu ada dikasih itu alat, dititip satu alat dari BMKG, WRS, Warning Receiver System. Jadi dia apabila ada gempa, di situ ketahuan seluruh Indonesia. Jadi kami paling tidak koordinasi awal. Ya seperti saya sampaikan tadi, kami pernah ada kejadian satu di wilayah Lebak. Jadi dia longsor. Kami koordinasi ke sana. Oh, di sana terjadi tidak ada korban jiwa, hanya mengakibatkan jalan terputus. Terputus ya. Jadi kami koordinasikan sama instansi terkait. Ya, apabila itu ada korban jiwa atau membutuhkan SAR, pencarian pertolongan atau membutuhkan evakuasi, baru kami bertindak menuju ke sana. Atau tidak minta bantu dengan tadi kami ada namanya pendataan potensi itu di wilayah-wilayah tertentu. Ya, apabila dia lebih dekat, kami koordinasi ke dia. Tolong dong ke sana lihat. Kalau memang dia belum bisa melakukan apa-apa, paling tidak memberikan informasi kami yang tepat. Oh, apa yang mereka dibutuhkan lapangan baru kita. Apa yang harus dilakukan baru kirim personil gitu ya Pak ya. Karena mungkin kalau bencana terjadi itu orangnya BPBD mungkin ya Pak. Kalau kebencanaan itu memang di BPBD. Jadi kalau BPBD masih menyatakan tanggap bencana atau masih ada korban jiwa yang harus dicari, mungkin kami tetap akan standby di situ. Jadi SOP kami selama 7 hari untuk operasi. 7 hari setelah bencana terjadi. Ya, 7 hari pas laporan masuk dan melakukan pencarian, dan apabila masih ada korban yang dicari, itu kami biasa perpanjang. Apabila ada tanda-tanda korban. Melihat sikon yang terjadi ya Pak, perpanjang atau mungkin di stop sampai 7 hari. Dan apabila seperti tadi kalau umpamanya terjadi longsor nih, terjadi longsor tiba-tiba hujan yang garda-garda nih, terus mengakibatkan tanah longsor nih. Apabila di situ masih butuh evakuasi dan sudah terevakuasi, apabila itu dari BPBD menyampaikan bahwa ini masih kita disuruh standby tanggap bencana, kita akan tetap standby ke situ. Karena kalau kebencanaan itu
Iya. bawa mereka. Memang melihat kondisi seperti apa di lapangan Ya, gitu ya Pak ya. betul. Bentuk koordinasi seperti apa Pak dengan tadi BPBD, kemudian ya mungkin TNI atau relawan yang ada di sana, masyarakat. Dari Basarnas sendiri seperti apa sih Pak di lapangan? Kalau bentuk koordinasinya itu tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing ya. Nah, seperti kami dari Basarnas sendiri tadi, kalau apabila dari contoh musibah banjir nih yang dibutuhkan evakuasi, itu kami akan melibatkan teman-teman dari TNI, dari Polri paling tidak yang tentunya tadi mereka sudah punya kompetensi di situ. Terus untuk mencala mungkin dapur umum kita koordinasiin sama dinas sosial dan mungkin di bidang kesehatan dari bidang PMI atau dari dinas kesehatan. Seperti itu. Jadi koordinasinya kalau kebencanaan sesuai dengan tugas masing-masing. Iya. Itu yang kami harapkan. Karena itu memang juga satu kesatuan yang untuk Betul. menyelamatkan Betul. masyarakat ya Pak ya dari bencana yang terjadi. Kalau untuk sistem peringatan tadi yang sempat disinggung ini Pak, kita punya ya Pak ya untuk Banten ya Pak, mau dari tsunami atau mungkin beberapa hal terkait dengan bencana. Ya. Dan itu memang yang bukan milik Basarnas ya. Iya. Kalau kami dari Basarnas sih ini kalau peringatan tapi bukan menyangkut masalah kebencanaan, itu namanya EPIP. Dia biasanya di kapal-kapal atau di ada Seperti apa itu, PLB. Pak? Jadi dia apabila kapal tenggelam, dia akan membunyikan alarm dan itu koordinatnya dikirim ke kantor Basarnas Pusat dan kami menangkap bahwa jadi memudahkan untuk melakukan pencarian. Jadi bisa kita broadcast ke kapal-kapal sekitar untuk melakukan pertolongan. Seperti Itu berarti bagaimana itu prosedurnya? Apakah mungkin tiap kapal memiliki harus dan memiliki itu. registrasinya di Basarnas. Ya ya. Jadi kalau sudah terregistrasi di Basarnas, apabila terjadi suatu kecelakaan pelayaran, alarm berbunyi, itu akan ditangkap oleh Basarnas. Basarnas menyampaikan ke kantor SAR terdekat, nanti mungkin sekaligus di broadcast ke kapal-kapal yang melintas di sekitar Yang ada di sekitarnya. Makanya itu salah satu hal penting yang harus dimiliki Ya. kapal gitu ya. Supaya ada apa-apa ketahuan sama Basarnas gitu ya Pak. Ya. Kalau kebencanaan tadi, kami juga koordinasi sama BMKG ya, dalam artian mereka dengan peralatannya lebih memang di bidang ya tadi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Iya. Dengan signal itu mereka muncul, kami kok paling tidak kami koordinasinya di wilayah ini terjadinya gitu. Koordinasinya kemana sudah tahu lah. Gitu. Karena mereka sudah tentukan titik kejadiannya gempanya di sini, dampaknya ke sini. Paling tidak contoh kita kemarin ada gempa kecil ya. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi lah di Selat Sunda tuh. 3,2 kalau nggak salah kemarin. Paling tidak kami koordinasinya ke wilayah Anyar. Gimana sih itu? Aman-aman. Ya, jadi memang tadi udah dibahas beberapa hal yang seperti apa yang masyarakat harus lakukan gitu ya Pak ya ketika terjadi bencana. Berarti memang edukasi kepada masyarakat ini penting ya Pak? Penting. Dari Basarnas. Sangat penting. Ya, dalam hal penting ya tadi seperti saya sampaikan bahwa kita tidak mengetahui ya di mana terjadinya bencana, di mana terjadinya kecelakaan, kapan datangnya, waktunya kita tidak pernah. Sehingga itu juga kami melaksanakan siaga 24 jam. Dalam artian dengan laporan-laporan masuk kapanpun, jam berapapun kami siap. Siap. Ya, makanya Basarnas siap 24 jam ya Pak? Siap 24 jam. Tapi paling tidak dengan kita berikan edukasi ke masyarakat, termasuk ke sekolah-sekolah, tadi yang tingkat SD, tingkat TK, SMP, semua sampai dengan organisasi kita berikan, paling tidak apabila terjadi di sekitar mereka, mereka sudah melakukan penanganan awal. Apabila itu mereka tidak bisa memberikan penuh pelayanan SAR-nya dalam artian mungkin keterbatasan peralatan, ya mungkin itu tadi dengan memberikan informasi ke kami, bahwa kami di lapangan butuhnya ini, nah, itu yang akan kami persiapkan ke lokasi, karena tidak serta-merta pada saat terjadi kita berada di lokasi setempat. Biasanya gitu ya, berapa lama tim itu misalnya datang ke tempat yang terjadi bencana? Respon time kami itu kalau bisa di bawah 25 menit. Dari informasi kami terima, sampai dengan memberangkatkan suruh itu 25 menit. Kalau masalah golden time itu sesuai dengan jarak, jarak yang kita tuju. Ya. Karena dominan yang terjadi di Provinsi Banten ini, kami itu sebutnya kondisi membahayakan manusia. Ada orang jatuh ke sumur, ada orang hanyut di sungai, yang itu kadang dominannya dengan jarak kantor kami atau unit kami butuh waktu 1-2 jam. Iya, melihat kondisi perjalanan juga ya Pak ya. Memang jadi Basarnas ini bukan tentang kebencanaan aja ya Pak, untuk evakuasi dan pencarian ini, tapi juga memang untuk mungkin wisatawan, ketika ada yang tenggelam misalnya gitu ya Pak, atau kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Ya, jadi di Basarnas itu menangani beberapa kecelakaan ya. Yang saya sebutkan tadi kecelakaan pelayaran itu seperti kapal tenggelam, ya, atau dia mungkin butuh medevac, dia punya
kru kapal atau mungkin butuh evakuasi yang kapalnya mati mesin, yang butuh pertolongan cepat. Nah, terus ada kecelakaan penerbangan yang mungkin sering sudah kita ketahui bersama. Terus ada kecelakaan namanya kondisi membahayakan manusia yang tadi saya sebutkan, salah satunya orang kecebur di sumur, orang hanyut di sungai, orang kepleset, wisatawan, terus mungkin di gunung seperti itu ya. Terus ada namanya penanganan khusus, penanganan khusus ya, seperti orang kejepit di dalam mobil, seperti itu, termasuk tadi kebencanaan tersendiri. Berarti bisa lapornya Basarnas selain Damkar nih Pak ya? Boleh. Memang tugas di undang-undang itu. Gitu ya Pak? Undang-undang 29 tugas Basarnas seperti itu. Iya. Kalau selama ini mungkin pengalaman dari Bapak selama di Basarnas, kasus apa Pak yang paling mungkin menjadi perhatian khusus atau mungkin kemarin cukup melelahkan gitu Pak? Ya, memang kalau pengalaman kita ya, pengalaman kami di Basarnas sendiri dalam artian sebenarnya kalau dibilang melelahkan sudah tugas ya. Iya, itu sudah pasti. Tugas ya Pak. Hanya memang ya kalau dibanding dengan kejadian-kejadian lain memang dalam hal kebencanaan ini yang sangat butuh ekstra tenaga, dalam artian seperti tanah longsor. Tanah longsor itu yang kadang kita harus membawa peralatan dengan akses yang terbatas, mungkin kendaraan tidak bisa masuk, kita harus memikulnya sampai ke dalam, atau pencarian di gunung hutan. Itu yang memang butuh tenaga ekstra. Kalau rata-rata untuk kita melakukan evakuasi seperti tadi di pelayaran, masih kita bisa menggunakan rubber boat, masih kita menggunakan kapal, hanya mungkin melakukan searching, tapi kalau dengan bencana ini memang butuh tenaga ekstra. Makanya kami di Basarnas sendiri itu termasuk di kantor pencarian pertolongan Banten sendiri, apabila tidak terjadi operasi SAR yang kita tidak harapkan, ya tadi melakukan latihan. Iya, bahkan kalau bencana itu bisa berhari-hari ya Pak ya, personil itu Pak. Betul, itu secara bergantian. Bergantian gitu ya. Biasanya berapa personil Pak yang diterjunkan ketika ada atau sesuai kategorinya? Kalau standar yang kita berangkatkan itu kadang sampai dengan 5-7 orang satu tim ya, tergantung korban yang dicari, tergantung dengan kecelakaan, jenis kecelakaannya. Kalau memang butuh banyak personil, walaupun satu orang itu mungkin kita libatkan sampai 2 tim. Nah, dan alhamdulillah juga di dalam pelaksanaan operasi SAR, ya mungkin tadi saya sampaikan bahwa dengan personil kami terbatas, dengan adanya potensi di lapangan yang sudah penanganan tadi, mereka sudah bisa membantu, termasuk instansi-instansi terkait. Makanya itu penting koordinasinya, kemudian juga pada masyarakat. Ya. Bahkan tadi sempat disinggung bahwa bukan cuma ke masyarakat, bahkan ke sekolah-sekolah ini juga ada sosialisasi ya Pak untuk keselamatan diri. Setiap bulan bulan atau setiap bulan kadang 2 sampai 3 kali tuh. Ada kegiatan seperti itu ya Pak ya? Kami yang mendatangi atau rata-rata mereka yang datangi ke sekolah. Ingin tahu Basarnas seperti apa, bagaimana peralatannya, bagaimana teknik pertolongannya. Betul. Mereka ingin tahu sejauh itu. Paling tidak edukasi itu yang kita berikan ke anak-anak sekolah ya, apalagi mungkin wilayah-wilayah yang terdampak banjir ya, atau mungkin gempa ya. Gimana sih cara mereka menyelamatkan diri apabila masih di sekolah nih? Nah, turun dari lantai 2-nya seperti apa, keluar dari ruangannya seperti apa, kalau pas banjir seperti apa. Itu yang edukasi yang kami Kalau masyarakat Banten ini termasuk bagaimana Pak edukasi pada masyarakatnya? Alhamdulillah yang kemarin kami lakukan yang MFR ya, yang 2 gelombang itu 80 orang, mereka sangat antusias. Dalam artian menurut mereka ya, hal yang tidak pernah mereka dapatkan, alhamdulillah bisa mendapatkan, dan kami harapkan juga itu ya, pendekatan kami ke mereka ya tadi, tidak serta-merta pada saat terjadinya itu ada kami, paling tidak dengan apa yang kami coba berikan itu bermanfaat buat mereka dan di sekitarnya. Karena memang itu penting buat mereka menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain ya Pak ya. Antusiasnya cukup. Jadi pertanyaannya apa nih Pak yang bisa kita lakukan mungkin ketika ada bencana, masyarakat yang sedang menonton acara kita ini? Ya. Kami sendiri berharap dari masyarakat ya, yang khususnya teman-teman yang potensi SAR yang sudah kami latih dari Basarnas, karena dulu kami ada program tiap tahun itu melakukan pelatihan potensi. Itu kurang lebih per tahun itu kadang sampai dengan 2 gelombang 100 orang, termasuk ada namanya BIMTEK, bimbingan teknis, termasuk edukasi dengan pemberdayaan masyarakat. Apabila terjadi sesuatu dengan ilmu yang kami berikan, semoga mereka bisa melakukan. Dan tindak lanjut apabila itu penanganannya yang membutuhkan ekstra atau lebih dari ilmu yang kami berikan, mungkin bisa memberikan informasi ke kami. Kalau selama ini tantangan yang pernah dihadapi biasanya apa Pak dari Basarnas? Tantangan kalau bila bisa terjadi operasi ya, ya rata-rata sih sebenarnya di samping akses itu, ya Pak. Ya, yang kedua medan. Kemudian ya kalau cuaca sudah pasti ya, namanya faktor cuaca sudah pasti. Ya, kalau rata-rata akses itu kadang yang tadi dengan respon time-nya kita, golden time-nya kita ke lokasi itu yang butuh waktunya. Mungkin kita lihat di map nih, oh
ini cuma 2 jam. Ternyata. Pasang sampai dengan 3 jam lebih. Itu yang kadang-kadang memang harus kita akui bersama. Tapi itu yang tadi saya sampaikan bahwa itu bukan menjadi kendala yang terlalu besar, dalam artian paling tidak kami sudah mengirim tim asesmen atau sudah dengan potensi tadi yang kami sudah siapkan di lokasi. Yang paling tidak mereka sudah melakukan koordinasi awal, paling tidak sudah melakukan pencarian di sekitar lokasi seperti apa sebelum kami sampai ke lokasi. Karena bencana ini juga mungkin medannya nggak gampang ya Pak, kalau misalnya ada longsor khususnya mungkin atau banjir gitu ya Pak. Sudah banyak hal yang terjadi yang terjadi termasuk di internal kami sendiri, yaitu tadi yang kami selalu sampaikan bahwa dengan bencana yang tadi yang butuh tenaga ekstra, paling tidak kita prioritaskan safety. Iya, keselamatan ya Pak. Keselamatan. Ya. Jadi seperti apa sih Pak dari Basarnas ketika misalnya ada bencana terjadi gitu ya, kemudian proses pencarian, proses pertolongan yang pertama dilakukan sampai mungkin berakhirnya pencarian tuh seperti apa Pak? Iya, SOP-nya. SOP kami itu pencarian SAR itu selama 7 hari. 7 hari? Ya, itu memang diatur dalam aturan dalam perban, termasuk dalam undang-undang sendiri, bahwa menyatakan pencarian operasi itu operasi SAR selama 7 hari. Apabila dalam 7 hari itu tanda-tanda korban tidak ada ditemukan, itu tutup. Dan apabila 7 hari itu masih ada tanda-tanda korban ditemukan, itu akan kita buka kembali. Apabila juga menyangkut masalah korban yang lebih dari 1 orang ya. Tapi kalau rata-rata, alhamdulillah selama di Banten ini jarang sekali kami melaksanakan operasi itu selama 7 hari. Jarang sekali. Kecuali itu rata-rata operasi SAR yang di laut lepas. Tapi kalau di wilayah daratan atau di wilayah sungai itu 3-4 hari. 3-4 hari, alhamdulillah sudah ditemukan. Kemarin terakhir yang di Lebak tanggal 7 kemarin, tanggal 6 kemarin itu sudah di-close. Apa itu Pak? KMM, kami sebutnya KMM. Wisatawan main ke pantai, tenggelam terseret arus. 3 orang, 1 orang ditemukan meninggal, 1 selamat, yang 1 kemarin kami temukan terakhir itu dalam jangka waktu 2 hari. Meninggal juga. Ya. Gitu. Jadi memang Basarnas ini juga tadi ya termasuk wisatawan ini juga wisatawan. Atau mungkin orang di gunung hilang juga Basarnas ya, Pak ya? Termasuk pencarian itu juga melibatkannya juga Basarnas. Ya. Kalau ketika pencarian atau juga pertolongan kepada korban ini Pak, seperti apa sih Pak, ada pemanfaatan misalnya AI atau drone atau teknologi yang digunakan oleh Basarnas? Ada. Jadi kemarin yang tadi waktu seperti yang wisatawan tadi di Lebak, itu alhamdulillah yang melakukan asesmen untuk pengintaian itu menggunakan drone. Pakai drone. Ya, baca medan seperti di sungai, jalurnya seperti apa, sehingga kita bisa sudah menentukan, oh kita jangan menggunakan perahu ini, mungkin nggak bisa melintasi. Karena medannya gitu ya Pak. Seperti itu, asesmen menggunakan drone. Ya. Kita juga ada namanya Aqua A, orang tenggelam itu dia bisa kita mencari tanpa penyelaman dulu, kita mulai sensor di atas permukaan. Oh gitu. Jadi teknologinya. Ya seperti itu. Jadi terbaca. Oh, baru ketika bisa terdeteksi baru kita melakukan penyelaman. Baru tim melakukan penyelaman. Seperti itu. Oke. Jadi artinya memang Basarnas juga melakukan dengan teknologi ya Pak ya dalam pencarian ini ya Pak ya, supaya memudahkan Pak. Ya. Kemarin yang di Lebak kemarin itu yang tanggal 7 itu kalau nggak salah menggunakan drone. Ketangkap drone, baru kita menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Gitu. Jadi di samping pencarian melakukan manual, kita menggunakan drone, menggunakan teknologi yang ada. Iya. Gitu. Itu untuk memudahkan, dan kayaknya biar nggak lama juga ya Pak ya, karena kan lama juga kan korban cukup riskan ya Pak kalau. Iya, betul. Dalam artian kalau kadang yang kita juga saling kolaborasi sama warga setempat ya, yang lebih pahami wilayah mereka, termasuk seperti penjaga pantai, termasuk yang pengelolanya. Dalam artian kan kadang kami dari Basarnas juga masuk ke suatu wilayah, kami harus koordinasikan medannya seperti apa sih, kebiasaannya seperti apa sih. Nah, di samping ilmu SAR yang kami miliki, dalam artian dengan apa yang fasilitas yang kami punya ya tadi seperti drone, kami sudah dapat informasi nih, ya udah kita monitor melihat udara, oh berarti alat ini dan yang bisa digunakan gitu ya, baru tim terjun tuh Pak ya. Kita juga pernah beberapa kali lihat kan di TV atau mungkin beberapa kasus kayak pencarian dihentikan gitu Pak. Ya. Itu kategorinya seperti apa Pak dari Basarnas, dari pencarian evakuasi korban dihentikan itu? Jadi kalau untuk dihentikan, ya biasa pencarian hari pertama nih dihentikan sementara, dihentikan sementara karena mungkin pertama faktor cuaca ya.
Biasanya itu dihentikan, kan pencarian itu pada saat melaksanakan operasi sehari itu pada saat mulai matahari terbit dan sebelum tenggelam. Dalam artian visibility. Visibility. Tapi kalau membutuhkan evakuasi, contoh nih, orang jatuh ke sumur, mau itu jam berapapun, kita nggak butuh waktu karena dia tidak melakukan pencarian. Kita Urgent ya, Pak? langsung menolong, langsung mengambil. Tapi yang memerlukan pencarian, paling tidak kita punya plan. Seperti apalagi kemarin seperti yang di pesisir pantai ya, kita hanya mempunyai namanya yang SAR map prediction. Dalam artian kita menentukan arusnya kemana, terus arah pencarian kita seluas apa. Gitu. Areanya di mana yang bisa dijangkau gitu, Pak. Gitu. Kalau di sungai mungkin kita harus mengikuti arus sungai, ini batasannya seperti apa. Nah, karena kalau kita mencari di, ya tadi, paling tidak prioritas juga safety ya. Nah, beda dengan kalau memang yang sudah butuh, kan ada pencarian dan pertolongan dan evakuasi. Kita melakukan pencarian dulu, terus kita menolong dan kita melakukan evakuasi. Ada yang hanya cuma pertolongan, yang dalam artian korbannya sudah ditentukan di sini nih, tinggal kita ngambil nih. Atau kapal mati mesin yang saya bilang tadi bahwa dia mati mesin terombang-ambing nih, titik koordinatnya di sini, tinggal kita datang evakuasi. Gitu. Oke, karena ini juga kalau tadi berbicara pemberhentian pencarian dihentikan itu juga termasuk keselamatan dari tim ya, Pak? Ya, keselamatan dari tim. Dalam artian terus kalau dengan 7 hari belum ditemukan dan tidak ada tanda-tanda, itu di close. Di close. Apa ada kategorinya, Pak? Misalnya sampai kapan atau mungkin ketika ada tanda-tanda lagi dilakukan pencarian kembali? Apabila ada tanda-tanda korban ditemukan. Dalam artian tanda-tanda korban ditemukan, 7 hari kami close nih. Tiba-tiba ada penemuan tanda-tanda, mungkin dia punya pakaiannya, atau mungkin yang menjadi kebiasaan korban bahwa ini jejaknya, dia punya jejak kaki di sini, atau korban langsung ditemukan tinggal butuh evakuasi, berarti kami buka kembali operasi SAR-nya. Kalau lihat dari cerita Bapak ini kan sebenarnya peran dari Basarnas ini cukup berat ya, Pak ya. Apalagi kan berkaitan dengan keselamatan orang lain, keselamatan tim juga gitu kan ya. Ini berbalap dengan waktu juga kan ya, Pak ya, dan yang lainnya. Apa sih, Pak, dukungan yang diperlukan dari Basarnas ini kepada mungkin masyarakat atau juga pemerintah? Kalau dari masyarakat sendiri sih ya edukasi tadi ya, Pak. Edukasi tadi mungkin ya, itu yang pertama. Terus kalau mungkin dari pemerintah ya, alhamdulillah selama ini juga sudah berjalan baik ya. Tinggal kita pertahankan dalam artian sinergitasnya dalam pelaksanaan, apalagi dalam kebencanaan ya, sesuai dengan tusi masing-masing. Mungkin itu yang dukungan yang kami butuhkan, dalam artian evakuasi Basarnas ini dibawa kemana? Karena tugas kami memang pada saat kebencanaan hanya melaksanakan evakuasi. Apabila ada pencarian, berarti kami melakukan pencarian. Setelah itu kami menolong, setelah itu kami evakuasi, menyerahkan ke pihak yang terkait. Makanya dalam bekerjanya perlu kolaborasi ya, Pak? Mungkin itu yang perlu tetap dipertahankan. Karena Bang tadi tuh ngomongin tentang kebencanaan, keselamatan diri juga, ini bukan tanggung jawab tentang pemerintah aja ya, Pak. Kita bersama tentunya, Pak ya. Makanya edukasi pada masyarakat itu juga penting. Dari obrolan ini, Pak, mungkin juga sudah panjang lebar ini, Pak. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Mungkin ada pesan penting atau mungkin terkait dengan kesiapsiagaan ketika bencana terjadi? Yang terpenting mungkin ini ya, pada saat melaksanakan aktivitas mungkin diprioritaskan keselamatan ya. Keselamatan dalam artian memperhatikan faktor cuaca. Faktor cuaca. Apabila juga pada saat itu menjadi suatu keharusan, mungkin perhatikan safety. Keselamatan. Dalam saat melaksanakan aktivitas. Dalam artian ya tadi, pada saat hujan deras mungkin juga bisa dihentikan aktivitasnya, coba dihentikan dulu sejenak. Jangan sampai nanti justru terjadi baru kita. Telat. Kami juga dari Basarnas nggak mengharapkan hal tersebut, walaupun itu menjadi tugas kami. Betul. Terakhir, Pak, agenda apa ke depan, Pak, dari Basarnas yang akan dilakukan atau mungkin yang bisa disonding kepada masyarakat? Rencana di akhir bulan ini kami akan bergerak ke Pandeglang, melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di bidang MFR selama 1 hari. Setelah itu bergeser lagi ke Lebak, melakukan edukasi masyarakat juga di daerah-daerah rawan bencana, sama dengan bidang MFR juga. Dominannya dulu ke MFR, paling tidak gimana memberikan edukasi ke masyarakat itu, mereka bisa membantu orang di sekitar mereka. Seperti itu. Baik, Pak Amrad, terima kasih banyak untuk obrolannya, untuk waktunya di kesempatan kali ini. Jadi Sobat AirPods ya,
sekian untuk obrolan kita terkait dengan siapkah Banten hadapi bencana di masa depan. Lagi-lagi ngomongin tentang bencana, kesiapsiagaan ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Dan adik sekali bersama dengan Aston Cilegon Boutique Hotel. Jadi jangan lupa untuk kamu yang mungkin punya rencana untuk meeting makin impactful, ini bisa datang ke Aston Cilegon mulai dari 158.000 per pax-nya. Dan semua ruangannya sudah dilengkapi dengan fasilitas Videotron. Ini bisa untuk half day, ya setengah hari atau juga full day. Dan setup-nya juga bisa request sesuai dengan kebutuhan. Informasi lengkap silakan cari informasinya melalui Instagram di @AstonCilegon. Saya Deddy Firdaus pamit, sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.